Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang debat calon gubernur DKI Jakarta kemarin ya, yang diikuti oleh 3 pasangan calon. Yang pertama pasangan Ridwan Kamil dengan Siswono, yang kedua pasangan Darmakun dan Kunwardana, dan yang ketiga pasangan Pramono Anung dengan Bang Dul atau Rano Karno. Saya melihat, mengikuti, meskipun tidak terlalu mencermati secara detail apa yang beliau sampaikan, tetapi saya menyimak apa yang disampaikan oleh ketiganya. Dan saya mengambil kesimpulan terkait apa yang disampaikan oleh ketiga pasangan tersebut adalah kesimpulan bagi saya menjadi sebuah pegangan, harus menjadi pegangan bagi warga Jakarta untuk tidak salah memilih pemimpin nanti ke depannya ya 5 tahun lagi. Karena resikonya Jakarta tidak akan pernah maju apabila salah pemimpinnya. Yang pertama saya dengar ya dan mau menyampaikan terkait dengan Ridwan Kamil. Sesuatu menyampaikan banyak, tetapi bagi saya yang disampaikan oleh Ridwan Kamil itu terlalu imajinatif, terlalu menghayal. Bahkan merupakan sebuah halusinasi. Mengapa tidak? Saya mau ambil salah satu dari terkait rencana Ridwan Kamil yang akan membangun sarana transportasi air atau transportasi sungai kali-kali di Jakarta yang akan dangkal, agak kira-kira 1 meter ya, warnanya agak hitam gitulah. Ide ini bukan lagi gagasan yang baru ya, sebenarnya ya sudah muncul dari sejak lama, dari zaman Bang Yos sebagai gubernur. Segala macam ide selalu muncul, tetapi tidak bisa diimplementasikan. Karena apa? Tingkat ketinggian air di kali-kali Jakarta atau tingkat kedalamannya itu tidak stabil kawan ya. Bahkan kadang-kadang hanya muncul mencapai 20 sampai 30 cm. Kadang-kadang kalau musim hujan tidak sampai 2 meter, bahkan lebih lah, bisa gitu. Artinya banjir lah. Dan kalau air sudah dangkal ya, maka tentu transportasi itu tidak akan bisa berjalan di sana. Sehingga kondisi ini tidak akan memungkinkan kali di Jakarta itu dijadikan sebagai jalur transportasi air. Karena ketinggian air di kali itu tidak stabil. Maka kalau Ridwan Kamil bermimpi menjadikan kali sebagai sarana transportasi, saya pikir itu sebuah halusinasi dan menghayal, menggambarkan bahwa Ridwan Kamil itu dan sesungguhnya tidak memahami dan tidak mengerti kondisi Jakarta seperti apa yang disampaikan. Alah Bapak, di Jabar aja ya, udahlah. Kalau dia mengerti, tentunya tidak akan pernah mengatakan itu lagi, karena memang tidak mudah kawan ya. Hampir tidak mungkin kali di Jakarta kalau airnya itu hanya 30-40 cm dipergunakan menjadi sarana transportasi air. Perahu apa coba? Apa perahu dayung? Kalau perahu dayung malah lebih lambat. Jangan bermimpi bikin transportasi air di Jakarta, karena Jakarta tidak seperti di Italia sana yang sungainya gede-gede ya. Jadi nggak mungkin diprogramkan di Jakarta Indonesia ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, soal gratis-gratisan ini ya, ke Gen Z, kopi gratis. Aduh, calon gubernur ini kok bicara apa sih? Bicara kopi gratis, itu butuh sarana implementasi pemikiran mereka dan membunuh sarana untuk mengerahkan mereka kemana harus kita gerakan, bukan menyediakan mereka tempat nongkrong. Ya malahan entar para Gen Z itu males-malesan ngopi terus nanti. Aduh, sebenarnya saya ini greget ya. Menyimak programnya Ridwan Kamil ini sebenarnya ya, nongkrong gratis ya, kopi gratis ya. Greget banget ya. Saya nggak tega kalau bilang ini pernyataan. Tapi ya begitulah pemikiran saya selalu, ternyata itu disampaikan seorang Ridwan Kamil itu kan. Itu membuat saya melihat Ridwan Kamil ini tidak layak memimpin Jakarta.
Karena mereka tidak tahu Jakarta, programnya itu menghayal. Mengapa tidak? Dulunya juga ya. Untuk mengatasi kemacetan, maka ada mobil khusus untuk menghibur para orang yang kena macet. Kan menghayal namanya. Kena macet kok dihibur, di dalamnya itu ada ustadz katanya, ada pakar hukum. Kan nggak logis gitulah. Karena sudah kena macet, masih mau mendengarkan ceramah-ceramah tersebut, kan nggak mungkin lah gitulah. Dan juga ada akan menanam 3 juta pohon. Ya mau ditanam di mana coba ya? Kembali ya. Jadi kalau bicara jadi dikasih tempat nongkrong kopi gratis, ini kayaknya Anda bukan orang yang smart ya. Tidak seperti Pak Anies. Anda itu kurang pinter ingin mengurus Jakarta. Jadi urungkan saja. Kalau Anda dalam debat programnya cuma menghayal, tahayul, dan bermimpi seperti ini yang tidak masuk akal, ya lebih baik Anda itu mundur dulu dah. Karena apa? Karena program-program Anda itu tidak layak, tidak fair, tidak masuk akal. Pilihlah program-program lain seperti programnya Pak Anies. Contohnya program kan sudah dicanangkan, sudah dipublikasikan oleh Pak Anies, karena beliau itu gagal jadi cagup Jakarta, maka beliau itu mempublikasikan rencana dan programnya ingin mengatur Jakarta. Sudah direncanakan kok, sudah dipublikasikan rencana beliau. Tirulah, tidak usah kemana-mana. Untuk warga Jakarta ya, kalau memilih pemimpin harus mengerti masalah Jakarta, bukan masalah Jawa Barat. Tapi permasalahannya dan mengerti apa yang harus dilakukan ya, yang masalah-masalah di Jakarta gitu ya. Mereka menawarkan solusi, hanya sekarang tinggal kita menekan bagaimana supaya kalau mereka terpilih dan janji itu bisa dipenuhi. Jadi kepada sahabat Jakarta pesan saya, hati-hati memilih calon pemimpin kawan ya. Atau bisa jadi target yang sebelumnya, program yang sebelumnya, dan aksi yang sebelumnya dicanangkan. Gercos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.